Assalamualaikum Bu Ilis. Waalaikumsalam Bu Enti. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Ilis. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Ilis. Ini kita udah masuk di pertengahan semester ya. Jadi tetap semangat ya Bu Ilis ya. Iya Bu. Oke. Nah, terkait dengan jadwal supervisi, ya hari ini jadwalnya Bu Ilis ya. Iya benar Bu. Benar. Oke. Nah, jadi sebelum nanti saya masuk ke kelas untuk mengobservasi kegiatan proses belajar mengajar Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu sebelumnya nih Bu. Pra observasi kelas nanti bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya, silakan Ibu. Oke, baik. Nah, yang pertama Bu, saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran Ibu hari ini? Baik Ibu, terkait kegiatan yang nanti saya akan supervisi ya Bu ya. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan penyediaan berbagai bahan dan media ajarnya nanti Bu. Oke, baik. Berpusat pada murid ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu? Baik, area yang hendak saya capai dalam pertemuan ini Bu, bagaimana saya mengelola kelas, kemudian bagaimana kenyamanan lingkungan belajar sesuai kebutuhan murid. Oh ya, kemudian ini juga di RPP saya cantumkan nih Bu, pokoknya saya ingin proses pembelajaran saya itu efektif gitu Bu, dari mulai membuka, kemudian integrasi pembelajaran sosial emosional, kemudian juga bagaimana saya nanti mendampingi, membimbing murid di dalam kelas. Barangkali itu yang ingin saya kembangkan Bu. Oke, baik. Nah, terkait area pengembangan dan tujuan yang tadi Ibu sampaikan, bagaimana strategi yang telah Ibu persiapkan Ibu? Baik Ibu, dalam rencana yang saya buat ini Bu, strateginya itu yang pertama saya menyediakan berbagai bahan ajar, kemudian saya juga menyediakan media ajar sesuai dengan gaya belajar murid. Ada video pembelajaran, kemudian ada audio juga, kemudian ada juga pamflet ya di mading kelas untuk anak-anak yang dengan gaya belajar kinestetik Ibu. Selain itu saya juga nanti dalam pembelajaran saya menggunakan pembelajaran itu secara berkelompok Ibu. Jadi ada kolaborasi di dalamnya gitu Bu. Barangkali itu Bu. Oke, baik. Luar biasa Ibu ya, yang strategi yang telah Ibu persiapkan dan tujuan yang Ibu sampaikan tadi mudah-mudahan dapat terlaksana, dapat tercapai. Amin. Kemudian mungkin untuk saat ini mungkin ini saja dulu ya Bu ya. Nanti setelah ini mungkin akan kita lanjutkan percakapan berikutnya. Baik Ibu, sebelum nanti saya siapkan kelasnya dulu ya Bu. Oh iya, Ibu. Ini ada RPP saya, kemudian ada lampirannya, ada semua di situ. Oke, baik. Baik, saya persiapkan kelas dulu ya Bu ya. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ilis. Permisi Bu. Iya Ibu. Bersiap. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks apa sebelumnya? Menyanyikan deskripsi sederhana. Iya. Sebetulnya Ibu ingin mengajak Anda sekalian untuk menonton ini dulu. Pernah nonton ini dulu? Sebelumnya pernah? Tentang apa ini? Fisik. Belajar.
paling membedakan antara gurindam dengan pantun? Apa yang paling berbeda antara gurindam dengan pantun? Kalau pantun berapa baris? Kalau gurindam? Dua baris. Itu ciri yang paling membedakan. Kalau syair dengan pantun, lihat saja ujungnya. Kalau ujungnya AB maka dia adalah pantun. Kalau syair. Coba ini syair, gurindam atau pantun. Dengarkan. Sudah siap? Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan keluarnya dusta. Syair, pantun atau gurindam? Apa? Silakan. Gurindam. Sepakat? Ada yang berbeda pendapat? Angkat tangannya. Yang ibu lanjutkan tadi itu masuk bagian gurindam. Apabila banyak berkata-kata, satu baris. Disitulah jalan keluarnya dusta. Nah, itu baris kedua. Apa nasihat dari gurindam tersebut? Nanti banyak dusta yang kita ucapkan. Karena kita ingin terus bicara, akhirnya dibuat-buatlah ceritanya. Situasi dan kondisi. Baik. Buku catatan ada kan? Baik. Berdasarkan materi yang ibu tayangkan tadi, kalau diperlukan bisa ibu tayangkan ulang. Kemudian bahan materi di LKPD ada. Silakan buat ringkasan tentang pengertian puisi rakyat. Silakan ditulis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Perhatikan puisi rakyat berikut. Kemudian identifikasilah dan susunlah kata berima yang terdapat dalam puisi.
Jadi dijawab sesuai dengan keadaan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pahami. Silakan dituliskan. Sudah? Baik. Berhubung waktu kita sudah habis, maka kita sudahi pembelajaran untuk hari ini. Pertemuan berikutnya, perhatikan Ibu. Pertemuan berikutnya coba dicari nanti di rumah. Cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Jika Ibu ada kesalahan tadi, Ibu mohon maaf, bisa dimaafkan. Baik. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Peri. Waalaikumsalam Bu. Bu Ilyas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa Bu. Alhamdulillah. Bu Ilyas, bagaimana kabarnya Bu Ilyas? Alhamdulillah Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah sehat kita semua ya Bapak Ibu. Nah, baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita ya Bu Ilyas akan melanjutkan percakapan kita, yakni dalam pasca observasi ya Bu ya. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas saat saya melakukan observasi. Kemudian nanti saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan dari saya Ibu. Baik Ibu. Oke, baik. Nah, yang pertama nih, bagaimana nih Bu perasaan Ibu dengan jalannya observasi di kelas yang telah berlangsung? Oh iya, jujur ya Bu, meskipun kita cukup dekat, tetapi ketika Ibu hadir di kelas saya, mengobservasi saya, ada perasaan grogi Bu. Karena bagaimanapun Ibu mengamati saya yang sebelumnya kan saya pribadi belum pernah nih diamati begitu Bu. Jadi ada perasaan canggung di diri saya Bu. Oke, baik. Itu wajar ya Bu ya jika ada perasaan canggung di diri kita karena mungkin belum terbiasa seperti itu. Nah, kemudian ini Bu terkait dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai. Jadi ketika sebelum observasi kita kan ada percakapan pra observasi ya Bu. Nah, di sana Ibu menyampaikan area pengembangannya yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan tersebut Ibu? Area pengembangan yang saya tuju kemarin itu memandu pembelajaran secara efektif ya Bu ya. Jadi di kelas saya mulai dengan membuka pelajaran dengan memfokuskan perhatian siswa. Kemudian saya juga memeriksa kesiapan belajar siswa sebelum mulai begitu Bu. Kemudian dalam pembelajaran saya juga mengintegrasikan muatan pembelajaran sosial emosional. Saya juga menyediakan berbagai bahan ajar, media ajar yang sesuai dengan gaya belajar murid begitu Bu. Oke, baik. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Mungkin ada hal yang sama mungkin yang akan saya sampaikan terkait yang sudah Ibu jalankan. Nah, Silakan Ibu. Oke, baik Bu. Nah, aspek dan strategi memang tadi seperti yang Ibu sampaikan, saya sudah melihat ya Bu ya dalam catatan saya, Ibu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Hal ini bisa dilihat dari ketika pembukaan proses belajar. Karena Ibu membuka proses belajar dengan memutar video sebagai motivasi, memperlihatkan bagaimana kesiapan belajar siswa. Kemudian Ibu juga menghubungkan materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di hari itu. Kemudian benar tadi Ibu sampaikan terkait muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Ibu sudah melakukan tahap pembukaannya tadi ya, karena ada video motivasi jadi anak-anak hangat gitu, pembukanya sangat hangat, anak-anak sangat gembira di awal ada video animasi seperti itu Ibu. Kemudian pembelajaran yang Ibu lakukan juga kolaboratif ya Bu ya kemarin ya, bekerja kelompok. Jadi di sana sosial emosional anak juga dilatih. Kemudian Ibu juga di akhir pembelajaran Ibu melakukan refleksi pembelajaran di akhir ya Bu ya, terkait proses pembelajaran. Nah, kemudian terkait strategi, kemarin saya juga memperhatikan strategi pembelajaran dalam proses belajar. Ibu melakukan berdiferensiasi ya Bu ya, di mana Ibu menyesuaikan media sesuai dengan gaya belajar.
ada video, kemudian ada audionya ya Bu ya. Kemudian ada buku teks untuk yang visual, audio terkait video. Kemudian Ibu juga menaruh display-display di dinding ya Bu ya, terkait anak-anak kita yang senang bergerak ya Bu ya, yang gaya belajar benar kinestetik tadi. Kemudian juga saya melihat dalam melakukan ini Bu, pendekatan dan pendampingan murid. Nah, Ibu melihat mendatangi satu persatu kelompok, melakukan scaffolding dalam membantu murid yang mana yang perlakuan khusus atau bisa secara umum ya Bu ya. Dalam proses penutupan, saya juga sudah melihat di sini dalam catatan saya, Ibu mengajak murid mengambil kesimpulan dalam proses pembelajaran, kemudian juga merangkumnya, kemudian juga ada refleksi tadi ya Bu ya, dan ada penilaian seperti itu. Nah, di sini ada catatan tambahan saya Bu. Nah, Ibu sudah memberikan refleksi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait refleksi pembelajaran. Nah, bagaimana menurut Ibu mengenai umpan balik yang Ibu berikan kepada murid? Oh iya benar Bu. Jadi kemarin dalam pembelajaran saya memberikan refleksi terhadap siswa, tapi karena kurangnya manajemen waktu saya barangkali ya Bu, jadi tidak ada timbal balik dari saya atas respon yang diberikan oleh siswa. Saya mungkin agak terburu-buru menutup kemarin. Barangkali itu kemarin Oh ya, jadi Bu merasakan di bagian umpan baliknya ya. Iya yang benar ya Bu. Rasanya gimana Bu? Belum gimana? Belum saya ya Bu, belum maksimal saya lakukan. Oke. Saya hanya memberikan satu arah dari saya, tetapi saya tidak memberikan peluang siswa saya untuk menyampaikan gitu atau memberikan kembali tanggapan dari saya. Itu yang kurang. Oke, baik Ibu ya. Kemudian untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Ibu? Barangkali berkaca dari pengalaman ini ya Bu ya, kedepannya saya kuatnya ingin mengembangkan di bagian menutup pembelajaran karena masih kurang di bagian umpan balik, refleksi seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi Bu ingin mengembangkan bagian umpan baliknya lebih maksimal ya Bu ya. Benar, Ibu. Oke, sangat menarik ya Ibu ya. Lalu, nah apa langkah konkret yang akan Ibu lakukan terkait pengembangan yang ingin Ibu lakukan tadi? Langkah konkret saya sebagai tindak lanjut dari rencana saya ini Bu, dalam waktu dekat ini kan ada kelas ini, saya akan segera menerapkan bagaimana memberikan umpan balik, refleksi terhadap tanggapan siswa pada sesi menutup pembelajaran. Baik, luar biasa Ibu Ilis. Selamat ya Bu Ilis sudah melakukan pembelajaran yang menarik dan Ibu sudah mengenali potensi Ibu. Nah, saya sangat besar ya harapan saya kepada Ibu bisa melaksanakan proses pembelajaran hal yang sudah baik tadi dilakukan kemudian lebih ditingkatkan. Nah, mungkin untuk sesi percakapan ini untuk Bu Ilis sampai di sini ya Ibu. Selanjutnya kami minta umpan balik dari Bapak Peri sebagai pengajar praktik. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Wenti dan juga Ibu Koci. Saya sudah melihat tadi, menyaksikan Bu Wenti melakukan proses coaching terhadap rekan sejawatnya mengenai hasil observasi yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu ya Bu ya. Tadi saya lihat Bu Wenti sudah mengimplementasikan prinsip coaching pada hari ini, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Tadi saya lihat terjadi mitra antara coach dan coachee, dan coach tidak menggurui, ya, tidak menggurui coachee saya lihat tadi. Kemudian proses kreatif, Bu Wenti juga mengulang apa yang disampaikan oleh coachee-nya, dan kemudian bertanya, dan coachee-nya juga tidak enggan untuk memberikan jawaban. Jadi sudah terjalin juga kemitraan, dan Bu Wenti juga mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadinya ya. Kemudian Ibu Wenti juga memaksimalkan potensi dengan percakapan yang menghasilkan tindak lanjut yang konkret tadi ya. Kemudian saya lihat Ibu Wenti sudah
menerapkan 3 prinsip coaching tadi. Baik Bu Wenti, itu saja mungkin umpan balik dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalkan lagi. Memang tadi di awal Ibu Lilis menyampaikan waktu diobservasi agak canggung walaupun memang sudah teman dekat ya. Memang itu kemudian dijawab oleh Bu Coach, mungkin karena belum terbiasa dilihat atau diobservasi. Nah, perlu punya pembiasaan ya Bu, kita untuk diobservasi, karena memang ada namanya lesson study. Lesson study itu dari Jepang, sistem pendidikan di Jepang itu mereka itu diobservasi oleh rekan, tidak hanya oleh rekan sejawat, tapi juga oleh orang tua murid Bu, oleh kepala sekolah, oleh murid lainnya juga. Jadi pembiasaan-pembiasaan itu dilakukan sehingga itu memacu, memaksimalkan pembelajaran di kelas. Jadi memang kita membutuhkan umpan balik dari observer, dan juga kita melakukan refleksi juga dari hasil umpan balik tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti ini akan menjadi kebiasaan nantinya, khususnya di sekolah kita ini Bu. Tidak hanya mungkin Ibu Lilis nanti yang akan diobservasi, mungkin teman-teman sejawat lainnya juga, dan gantian, karena kan kita harus saling memberikan umpan balik dan refleksi. Baik, itu aja Ibu, terima kasih. Baik, Silakan terima ditutup. kasih Pak Ferry, terima kasih Bu Ilis atas kesempatan waktunya, juga kesempatan saya bisa melihat proses pembelajaran Ibu di kelas. Lain kali kita bisa sharing lagi ya Bu ya. Oke, mungkin Ibu Ilis ada kegiatan lainnya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu, masukan saran dari Ibu sangat berharga bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak.